Selamat datang di channel Netizenia. Akun yang gemar membahas kisah-kisah Islami, penuh inspirasi, dan membangkitkan semangat. Kali ini, kami akan mengajak kalian menyimak sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah tentang awal mula kehidupan manusia, tentang penciptaan makhluk pertama yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Di suatu masa yang belum terhitung oleh waktu, saat langit dan bumi masih menyimpan misterinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki terciptanya seorang manusia. Perintah itu pun menggema di alam semesta. Namun tidak semua makhluk menyambutnya dengan taat. Iblis, makhluk dari golongan jin, justru menolak. Ia enggan bersujud kepada Adam, dengan alasan, "Aku diciptakan dari api, sedangkan dia hanya dari tanah." Namun, dari tanah yang sederhana itu, Allah menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang artinya berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Penciptaan Nabi Adam alaihi salam bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam buku sejarah lengkap 25 Nabi karya Rizem Aizid, dijelaskan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan Nabi Adam dengan berbagai istilah sesungguhnya merujuk pada satu proses yang berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Beberapa mufasir pun berijtihad dalam menyusun urutan tahapan penciptaan tersebut, dan membaginya ke dalam 7 fase utama. Di antaranya adalah 1. Diciptakan dari tanah, min turab. Tahap awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam dimulai dari tanah. Ini menunjukkan bahwa bahan dasar penciptaan manusia pertama adalah unsur tanah yang ada di bumi. 2. Diciptakan dari campuran tanah dan air, min tin. Setelah itu, tanah tersebut dicampur dengan air, membentuk lumpur. Campuran ini menjadi bahan dasar berikutnya yang lebih lembab dan lentur. 3. Diciptakan dari lumpur hitam yang berubah, min hama, masnun. Selanjutnya, tanah yang telah bercampur air itu mengalami perubahan karena terkena udara, hingga menjadi lumpur berwarna hitam dan berbau. Ini menunjukkan proses alami yang terus berlangsung. 4. Diciptakan dari tanah liat yang lengket, min tin lazib. Kemudian lumpur tadi mengental dan menjadi tanah liat yang lengket. Pada tahap ini, tanah sudah memiliki tekstur yang bisa dibentuk, menandakan kesiapan untuk dijadikan bentuk jasad. 5. Diciptakan dari tanah liat kering, min syalsyalin min hama, masnun. Setelah terbentuk, tanah liat tersebut mengering. Inilah tahapan ketika tubuh Nabi Adam mulai mengeras namun belum mengeluarkan suara layaknya benda padat. 6. Diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, min syalsyalin kalfahar. Pada tahap ini, tanah liat yang kering telah menjadi sekeras tembikar, mirip seperti tanah yang dibakar. Ini menunjukkan bahwa bentuk tubuh Nabi Adam sudah sempurna secara fisik, namun belum bernyawa. 7. Peniupan ruh sebagai akhir penciptaan. Tahap terakhir adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Sejak saat itu, tubuh yang sebelumnya tidak bernyawa pun hidup. Proses penciptaan pun menjadi sempurna, menjadikan Adam sebagai manusia pertama. Perlu diketahui, susunan tahapan penciptaan Nabi Adam yang dijelaskan tadi sebenarnya hanyalah hasil pemahaman para ulama tafsir. Mereka mencoba menyusun urutan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat runtut. Tapi bukan berarti urutan itu satu-satunya yang benar, karena di dalam Al-Quran masih ada ayat-ayat lain yang menampilkan tahapan penciptaan Adam dengan susunan yang berbeda. Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan penafsiran. Selanjutnya, mari membahas keistimewaan Nabi Adam alaihi salam. Tak berhenti di situ. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ia memiliki tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter. Tinggi yang tak terbayangkan, sebanding dengan gedung bertingkat di kota metropolitan. Selain itu, ia juga dianugerahi kecerdasan luar biasa. Allah mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Dari sinilah, awal mula ilmu pengetahuan manusia dimulai. Namun Adam tidak sendiri. Allah menciptakan seorang pendamping dari bagian tubuhnya sendiri, yakni dari tulang rusuknya. Dialah Hawa, perempuan pertama, istri sekaligus teman hidupnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka cara terbaik memperlakukannya adalah dengan kelembutan, bukan paksaan. Namun kisah ini belum berakhir. Godaan iblis kembali muncul. Adam dan Hawa memakan buah huldi, yang dilarang oleh Allah. Akibatnya, mereka harus turun ke bumi sebagai hukumannya,
namun juga sebagai awal dari tugas besar manusia sebagai khalifah. Nabi Adam diturunkan di India, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka terpisah selama 40 hari, hingga akhirnya dipertemukan kembali di sebuah bukit yang hingga kini dikenal sebagai Jabal Rahmah atau yang dikenal Bukit Kasih Sayang, tempat pertemuan cinta dua insan manusia pertama di bumi. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dari tanah yang tak bernyawa hingga menjadi manusia yang pertama. Kisah yang mengajarkan kita tentang asal-usul, hikmah, ujian, dan kasih sayang Sang Pencipta. Semoga cerita ini bisa menambah iman, inspirasi, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah Islami selanjutnya hanya di Netizenia.